Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita berkumpul pada pagi hari ini, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Kalau pada pagi hari ini Bapa kami boleh berkumpul sekeluarga ya Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bersama-sama. Kita mengatakan bahwa aku diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk menaklukkan segala musuh kita dan para iblis. Mari kita angkat pujian dengan penuh iman. Haleluya.
semua umat-umatnya. Sebagai ganti dosa kita, Dia berikan harapan. Harapan yang begitu besar kepada kita semua umat-umatnya. Sebab begitu agung perbuatannya Tuhan. Karena Dialah satu-satunya penebus kita. Selalu ada untuk kita semua. Kita angkat pujiannya bersama-sama.
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, oh Yesus. Mau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ya sebentar Tuhan, seumur hidup kami mau terus menyembah Engkau. Seumur hidup kami Tuhan, kami terus mau mendengarkan apa yang Engkau bicarakan kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi pelajaran Tuhan bagi hidup kami, boleh menjadi penuntun kami dan pedoman kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya Kau selalu ada bersama kami dan Engkau hadir bersama kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita bisa kembali bertemu lewat ibadah kita pada saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Melalui kematian-Mu Tuhan Yesus dan kebangkitan-Mu saat ini yang kami rayakan, kami adalah menjadi orang-orang yang dibenarkan karena kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Engkau rela berkorban mati di kayu salib demi hidup kami, sehingga kami tidak mati binasa, sehingga hidup kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Berfirman bagi kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bersuka cita setelah kita tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya berikan dalam perayaan kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan kali ini adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tema yang saya berikan adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 4-6. 1 Korintus 15 ayat 4-6. Demikian kebenaran firman Tuhan, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci,
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa Yesus Kristus benar, dia mati, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya dan sudah menang atas kuasa maut. Dan Alkitab mencatat, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa banyak orang yang menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus. Kutuk sudah diubah menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Katakan amin, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus bangkit dari kematian agar saya dan saudara yang percaya kepadanya menjadi orang yang benar di dalam Kristus. Mari kita baca Roma 4 ayat 25 berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Terpujilah nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara, musuh terbesar dalam hidup manusia adalah kematian, dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian itu, dan Yesus telah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib karena menanggung dosa umat manusia, termasuk dosa saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 24 berkata apa? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus bangkit agar kita yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang dibenarkan. Saudara, kita harus bersyukur kepada Allah karena melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan saat ini, saya dan saudara menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Roma 4 ayat 25 berkata apa? Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Terpujilah Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Katakan amin, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Karena semua dosa-dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Saudara terkasih dalam Tuhan, di kayu salib kekudusan Allah dipuaskan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Lihat saudara terkasih dalam Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua yang percaya kepadanya, bahwa Allah telah menerima semua yang telah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebagai jaminan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Katakan amin, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Katakan amin, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Dan semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Roma 8 ayat 1 berkata apa? Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dosa saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan sudah diampuni semuanya, dituntaskan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya apa Bapak Ibu? Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Melalui kematian, kebangkitan Tuhan Yesus,
dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni oleh Bapa di surga. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca Roma 8 ayat 34 berkata apa? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus mati dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa saat ini. Dia, Yesus, menjadi pembela bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan tujuan Tuhan Yesus dibangkitkan, saudara terkasih dalam Tuhan, adalah agar kita yang percaya dibenarkan. Kita tidak lagi dihukum karena dosa dan pelanggaran kita, karena apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib sempurna untuk menebus dosa saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka iman percaya kita kepada Dia akan menjadi sia-sia. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dari kematian, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan, kita diampuni dosa kita, dan kita dibebaskan dari segala pelanggaran kita oleh Allah. Ingat, saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, dosa tidak akan berkuasa lagi dalam hidupnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, keselamatan yang kita terima adalah karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, bukan karena perbuatan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8, dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Iman percaya kita kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana agar iman percaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Saudara, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah jauh dari kasih karunia Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Selalulah prioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Bukankah Matius 6 ayat 33 berkata apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya Bapak Ibu, setiap hari harus kita prioritaskan Allah dalam kehidupan kita, agar iman percaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ingat, saudara terkasih dalam Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan saat ini, kiranya membuat hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara terkasih dalam Tuhan, setiap bangun pagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan, anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap pribadi kita masing-masing. Ingat, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, semakin kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, maka hidup kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ingat, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, semakin kita dekat kepada Tuhan, maka hidup kita akan semakin mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, melalui perayaan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan ini, mari kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Katakan amin, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Bacalah setiap hari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Pujilah Dia, berdoalah setiap hari, karena lewat itu Bapak Ibu, hidup kita akan semakin kuat dalam menghadapi kehidupan di dunia yang semakin jahat ini. Karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan,
karena hidup kita sudah dibenarkan, sudah diampuni, dan sudah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa makna kuasa kebangkitan Yesus bagi kita saat ini? Yang pertama, saya mencatat kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Yang kedua, makna kuasa kebangkitan Yesus bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal bagi saya dan saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan duduk saat ini di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Katakan amin, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya mari kita baca, saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai ayat penutup 1 Korintus 15 ayat 7. 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan apa? Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apapun persoalan, masalah yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah jauh dari Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena Yesus sudah selesaikan semua persoalan hidup kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Artinya apa, Bapak Ibu? Segala persoalan hidup kita, penderitaan kita di dunia ini sudah dipakukan di atas kayu salib melalui kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke sorga. Dan kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di dunia ini. Engkau mati, bangkit pada hari ketiga, dan saat ini Kau Tuhan, Engkau duduk di sebelah kanan tata kerajaan Bapa Surgawi, malah menjadi pembela bagi hidup kami yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang kami rayakan saat ini, jamah setiap umat-Mu, apapun yang menjadi persoalan kehidupan umat-Mu saat ini, Tuhan Yesus sendiri turut campur tangan. Jamah setiap umat-Mu Bapa, berkati hidup mereka Tuhan Yesus, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pribadi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, Bapa dalam surga, hamba berdoa, tumpangkan tangan-Mu yang ajaib itu, tolonglah setiap umat-Mu. Karena kami sungguh yakin dan percaya, ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka hidup kami akan diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Apapun beban umat-Mu saat ini, Tuhan bebaskan mereka semuanya. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Bapa. Bagimulah pujian, hormat, syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang menerima berkat dari Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.